Seorang wanita tua, matanya buta, tubuhnya rapuh, sakit-sakitan. Tapi Belanda tetap menganggapnya ancaman terbesar di Aceh. Dialah Cut Nyak Dien, Sri Kandi yang tak pernah menyerah. Namun tahukah kamu, akhir hidupnya justru dipenuhi tragedi? Ia dikhianati oleh pengikutnya sendiri. Cut Nyak Dien lahir sekitar tahun 1848 di Aceh Besar, dari keluarga terpandang. Sejak muda, ia dikenal pintar, berani, dan sangat taat beragama. Ia menikah dengan Panglima Perang Teku Umar, dan bersama-sama memimpin perlawanan rakyat Aceh melawan Belanda. Namun, tahun 1899, nasib buruk menimpa. Teku Umar gugur dalam pertempuran. Di tengah duka mendalam, Cut Nyak Dien tidak menyerah. Ia justru mengambil alih komando perang, memimpin pasukan, meski dirinya seorang wanita. Perang gerilya berlanjut. Cut Nyak Dien memimpin rakyat Aceh melawan Belanda dari hutan ke hutan. Tapi kondisi semakin sulit. Ia jatuh sakit parah. Matanya perlahan buta, tubuhnya sering menggigil. Namun semangatnya tak pernah padam. Dengan suara lantang, ia terus menyemangati pasukan. "Jangan menyerah, kita lebih baik mati daripada dijajah." Belanda kian kewalahan. Mereka tahu, meski sakit dan buta, pengaruh Cut Nyak Dien masih menyalakan api perlawanan di Aceh. Para pengikutnya menyaksikan penderitaan sang pemimpin. Setiap hari, mereka melihat Cut Nyak Dien terbaring lemah, kadang tak bisa berjalan, tapi tetap memaksa melawan. Hati mereka hancur. Sebagian merasa, apakah ini perjuangan ataukah penyiksaan? Akhirnya, salah seorang pengikutnya membuat keputusan pahit. Ia membocorkan lokasi persembunyian Cut Nyak Dien kepada Belanda. Bukan karena dendam, bukan karena uang, tapi karena rasa iba. Ia tak sanggup lagi melihat penderitaan sang Sri Kandi. Malam itu, Belanda datang. Cut Nyak Dien ditangkap. Dengan tubuh lemah, ia tetap menatap musuh dengan wajah penuh keberanian. Tak ada kata menyerah, hanya tatapan yang mengatakan, "Aku sudah kalah di tubuh, tapi tidak di jiwa." Cut Nyak Dien lalu diasingkan ke Sumedang, Jawa Barat, jauh dari Aceh yang ia cintai. Di tanah asing itulah, ia menghabiskan sisa hidupnya dalam kesunyian. Pada tahun 1908, sang Sri Kandi Aceh menghembuskan napas terakhir. Tidak di medan perang, bukan di tanah kelahirannya, tapi di pengasingan. Dan semua itu bermula dari pengkhianatan orang terdekatnya sendiri. Seorang pahlawan besar justru tumbang karena pengkhianatan. Tapi ada pelajaran besar di dalamnya, bahwa perjuangan sejati tidak diukur dari akhir hidup kita, tapi dari api semangat yang kita wariskan. Cut Nyak Dien buta, sakit, dan dikhianati. Namun semangatnya tetap hidup, dan kini menyala dalam diri kita semua. Cut Nyak Dien, Sri Kandi abadi dari Aceh. Kalau kamu ingin terus dengar kisah inspiratif seperti ini, jangan lupa subscribe dan aktifkan loncengnya, sehingga channel ini bisa semakin berkembang. Sekian dan terima kasih ya.